Acara kondang Hotma Sitompul kembali menjadi perbincangan panas terkait masa lalunya. Siapa sangka Hotma yang tengah berseteru di ranah hukum dengan Desiree Tarigan, istrinya sendiri, diperkarakan oleh wanita lain. Yang mengejutkan publik, wanita berhijab bernama Rosmawati Ginting itu mengaku sebagai istri pertama Hotma. Ia menunjukkan bukti-bukti yang menerangkan bahwa dirinya pernah menikah dengan Hotma pada 22 September 1975. Pernikahan resmi secara agama dan negara itu memang tak berumur panjang karena Hotma menceraikan Rosma sebelum putra mereka lahir, tepatnya Juli 1976 silam. Lalu mengapa Rosmawati baru muncul sekarang? Benarkah karena ia kecewa pada Hotma yang tak mengakui anak yang lahir dari pernikahan pertamanya? Saya ingin menjelaskan dan atau meluruskan tentang status hukum kedua dari Hotma Sitompul yang sah secara hukum, bahwa saya telah melangsungkan pernikahan sah dengan Hotma Sitompul di Jakarta pada tanggal 22 September 1975. Dan di tahun berikutnya, pada saat saya mengandung anak pertama saya, kami pun bercerai. Sebelum anak dari pernikahan kami tersebut lahir di bulan Juli 1976. Karena persoalan sensitif yang menyangkut keyakinan, Rosmawati terpaksa bercerai dari Hotma. Sejak bercerai, Rosmawati mengaku membanting tulang untuk menghidupi putranya. Sementara Hotma yang karirnya tengah menanjak disebut tak menafkahi anak kandungnya sendiri. Lalu benarkah setelah menikah untuk kedua kali dan beroleh dua anak, yaitu Sila Feliciani dan Dito Sitompul, Hotma sama sekali tak mempedulikan putra sulungnya? Bagaimana sakitnya hati saya. Itulah sebab perceraian kami, dan dia tidak mengakui anak saya. Alhamdulillah anak saya sekolahkan tanpa biaya sesen pun dari Hotma sampai selesai S2-nya dari UI. Saya hadir hari ini sebenarnya hanya untuk mendukung ibu saya. Saya nggak ada harapan apa-apa, saya cuma harapan ibu saya sehat. Apa yang menjadi ganjilan hatinya selesai. Saya meminta kepada pihak Hotma Sitompul untuk dapat mengakui bahwa statement yang selama ini diutarakan di media sepanjang mengenai sejarah perkawinan adalah keliru. Apakah perlu saya jelaskan perceraian? Malam nanti, Rosmawati kabarnya akan menggelar konferensi pers terkait pernikahannya dengan Hotma. Wanita berdarah Tapanuli itu tak ambil pusing soal tudingan ingin mengamankan harta warisan dari Hotma untuk putranya. Lantaran sekarang pengacara beken itu tengah berseteru dengan Desiree Tarigan dan kedua anak sambungnya, yaitu Bambang Reguna Bukit alias Bam Samson dan Priyanka Reguna Bukit. Di usia senja, Rosmawati hanya ingin putranya mendapatkan pengakuan dari ayah kandungnya. Lalu benarkah Rahmat Saleh Effendi putra Rosmawati pernah tinggal dengan Hotma? Selama tinggal itu sebentar ya, maksudnya nggak lama. Kebetulan saya juga kecelakaan waktu itu kan. Iya. Gimana mau ceritain kalau biaya nggak ada sekolah juga waktu itu? Nggak sekolah juga? Iya, karena kecelakaan. Rahmat itu harus diakui anak dia. Saya dukungan dari keluarga besar saya. Kalau nggak saya sendiri, saya bilang sama Hotma, kamu telah mati dalam hidup saya. Saya pernah ketemu terus terang waktu dia ketemu bapaknya. Hotma minta untuk ketemu dengan saya. Oke, saya bilang, kenapa kamu nggak ngomongin saya ini itu? Kamu udah mati dalam kehidupan saya. Saya bukan perempuan yang mengejar popularitas, bukan mengejar harta dari orang. Bukan. Adakah komunikasi setelah sama komunikasi? Ada, waktu anak saya lahir, saya kasih tahu, nggak ada tanggapan. Anak saya mau meninggal, anak saya yang pertama. Saya bilang anak saya kanker darah, nggak ada tanggapan juga. Artinya itu cucunya beliau. Iya. Hingga saat ini baik Hotma maupun Desiree Tarigan belum menanggapi kemunculan Rosmawati. Mungkinkah Desiree akan merapat ke Rosmawati untuk bersama-sama mengalahkan Hotma di ranah hukum?
Baru 2 bulan menikah, rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani dikabarkan sudah dihantam badai percekcokan. Kabar itu menguat pasca Kalina meradang di Instastory-nya. Wanita berusia 40 tahun itu seolah menuding Vicky menyesal telah menikahinya. Di sisi lain, dalam sebuah acara, Vicky menyebut sang istri ingin kembali ke rumah mamanya. Ada apa dengan rumah tangga sang gladiator cinta? Mungkinkah di masa pengantin baru, Vicky Kalina memilih pisah rumah? Kalau aku dapat kesempatan hidup sama Tuhan untuk dilahirkan kembali, aku tetap mau berpasangan dengan kamu. Minggu lalu saat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Vicky Kalina masih tampil kompak dan mesra. Mereka bahkan tengah fokus mengurus pernikahan resmi setelah sukses menggelar pernikahan siri pada 13 Maret lalu. Tapi sebelum pernikahan itu diresmikan, rumah tangga mereka sudah gonjang-ganjing. Netizen yang maha kritis pun mengait-ngaitkan drama konflik Vicky Kalina dengan pernikahan Vicky yang nyaris selalu berujung kisruh baik dengan Angel Elga maupun Vivi Paris. Lalu benarkah sekarang Kalina lebih mengutamakan ibu kandungnya yang tengah sakit kanker rahim ketimbang dengan menjalankan tugasnya sebagai seorang istri? Pasangan pengantin baru lainnya, Sandy Tumiwa dan Henny Mona, juga sedang menghadapi kasus hukum. Kali ini bukan karena berkasus dengan Rio Revan, mantan suami Henny yang tengah ditahan akibat kasus narkoba, tapi karena kasus dugaan penipuan yang dilaporkan Henny pada tahun 2019 silam. Gara-gara ditipu rekan bisnisnya, Henny mengaku kehilangan uang 1 miliar lebih. Itu sebabnya dibantu Sandy suaminya, Henny mendatangi ruang Krimum Polda Metro Jaya terkait laporannya yang seolah mandek di tingkat penyidikan. Ya ini kan laporan tahun 2019 ya, dan saya waktu itu belum ada kuasa hukum, dan sekarang saya pakai kuasa hukum Bang Boy. Tadi kita juga udah koordinasi, mungkin Bang Boy bisa jelasin ya. Iya, jadi tadi kita udah koordinasi juga kebetulan nanganan itu kan di Subdit Kamnek Unit 5. Tadi kebetulan saya baru dapat kuasa, kita follow up ke sini. Kalau saksi-saksi kan semua udah diperiksa tuh, tinggal yang menurut sebagai ini ya, sebagai telapornya itu sih udah dipanggil 2 kali ya, cuman belum ada kejelasan sih. 1M lebih ya kerugiannya, itu kan tahun 2019, dan tahun 2019 itu pas saya lagi bikin LP dan ada ketiban musibah juga kan, jadinya semuanya tertunda. Menurut saya sih rugi banget dan bukan uang sedikit kan. Ya, saya sangat supportful apa yang terjadi dengan Henny ya. Apalagi kan kemarin itu juga dia kan stres berat ya. Jadi ada kondisi yang akhirnya saya sedih. Kita lagi berkabung kan. Tapi ya kita harus kuat, dan saya mempercayakan abang kita, Bang Boy, untuk bisa menanganinya case ini dengan tepat sasaran dan menemukan orangnya yang kita nggak tahu ada di mana. Saat terikat pernikahan dengan Rio Revan, Henny memang menekuni sejumlah bisnis, dari salon kecantikan, kuliner, sampai jual beli berlian. Tapi karena konsentrasinya terpecah untuk mengurus sang suami, di mana Rio tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya, Henny terpaksa menomorduakan urusan bisnis. Nah ini kalau yang ini tuh bisnis apa ya? Itu bisnis, waktu itu saya bisnis buka salon, buka butik, buka rumah makan, sama bisnis tas sama berlian juga. Kalau dibilang kapok ya nggak mungkin harus kapok ya, karena kan saya orang bisnis. Kalau saya kapok nanti nggak bisa jalanin bisnis yang lain, tapi harus lebih lebih hati-hati lagi, lebih pakai legalnya lebih jelas lagi kayak gitu sih. Di saat itulah, ia merasa ditikung teman bisnis hingga mengalami kerugian materi yang tak sedikit. Lalu benarkah karena stres memikirkan 2 kasus hukum, Henny gagal menjalankan program hamil bersama Sandy? Cuman ini aja kok dari dokter, biasalah perempuan kan periksa gitu loh. Periksa buat pap smear, buat kesehatan
kandungan itu aja sih. Apa? Hamil? Belum sih, belum. Tadi kan Mas Andi belum setuju masih bergabung itu mungkin apa? Ada hubungannya dengan kehamilan? Apa? Gimana? Kamu aja ngomong. No comment dulu ya. Berkabung enggak, maksudnya kalau kita sedih-sedihan kan biasa ya dalam rumah tangga sedih-sedihan gitu. Itu aja sih, nggak ada yang lain-lain lagi.